Coba siapa ya? Elia. Terakhir kemarin kita membicarakan tentang apa, Elia? Berlian, Prastiti? Nggak ada ya? Yang saya tanya yang tidak on cam ya. Kemudian tidak ini ya, saya catat tadi di kelas D juga ada berapa orang tuh, ada 6 orang. Namanya ada tapi orangnya nggak ada, dipanggil-panggil tidak ada. Ada 6 orang ya. Di kelas D itu yang on cam ada 16 orang. Kemudian 6 orang namanya ada, yang nggak ada. Mau masuk di saya itu, seperti itu. Nah, baik. Nah, ini ada. Nah, ada. Iya Pak, benar Pak. Apa yang dibahas minggu lalu? Mengenai apa? Bentar saya share dulu catatannya Pak. Sukaina? 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 Pak. 3 kali dipanggil tidak nyaut ya saya catat ya. Pak Sukaina lagi izin ke toilet tadi. Saya tidak tahu. Sukaina. Kelas A ya. Fahru Roji? Hadir Pak. Fahru Roji? Coba Ya, jelaskan, sudah jelaskan. Terakhir, apa yang bahas? Sebentar Pak. Fahru Roji? Fahru Roji? Fahru Roji? Oh, 3 kali tidak nyaut, saya catat. Ya. Berarti tidak ada orangnya. Ya, jadi Sukaina dan Fahru Roji ya, yang tidak ada di sini ya. Baik. Bapak. Kita lanjutkan ya. Adelia juga tidak ada. Adelia ya. Adelia? Ada Pak, hadir. Adelia? Hadir Pak. Coba saudara minggu terakhir kemarin apa itu? Mana Adelia? Tidak ada ya. Andini? Saya. Coba jelaskan lalu apa itu yang dibahas. Tentang karya ilmiah. Memang sekarang mata kuliah apa? Sekarang mata kuliah apa? Masa pengantar komunikasi bicara tentang karya ilmiah? Oh iya Pak, salah Pak saya Pak. Apa terakhir yang dibicarakan kemarin minggu lalu? Nggak ada ya? Sebentar. Pakiha? Pakiha? Wah, tidak ada juga nih. Pakiha. Ya, jadi sudah 3 orang nih di kelas A ya, yang namanya ada, orangnya nggak ada itu.
Fakihah, Sukaina, Roji, Andini Putri juga tidak. Andini, oh, tidak juga kan? Saya Pak hadir Pak. Andini. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kenapa? Oh, saya juga berasa on cam ya. Bahkan waktu hari Rabu ya, hari Kamis ya. Hari Kamis itu karena pulsanya habis karena saya mengungsi ya, kuliah mengungsi karena di rumah berisik ya. Nah, orang perbaiki rumah gitu. Mengungsi. Kemudian karena di sana belum pasang wifi, saya pakai ini handphone. Habis baterai kelas terakhir. Kebetulan hari Kamis itu kelas yang terakhir itu dialihkan. Harusnya kan hari Jumat, dialihkan hari Kamis ya. Absennya tetap hari Jumat. Ini grafika ya. Saya bilang, saya minta maaf, hari ini tidak bisa karena baterai habis. Jadi kuliah kita sesuai dengan jadwal saja. Hari Jumat besok. Itu ya. Terus seperti itu ya. Baik. Terakhir kita bicarakan kemarin itu masalah apa? Ini sudah dibahas belum? Belum. Sudah dibahas belum ini? Belum Pak. Karakteristik komunikasi massa. Baik, kita lihat dulu. Ini sudah dibahas? Belum Pak. Belum. Baik. Jadi dalam satu proses komunikasi ya, itu bisa terjadi komunikatornya satu orang, komunikannya satu orang. Bisa juga terjadi komunikatornya satu orang, komunikannya banyak orang. Bisa juga terjadi komunikatornya satu orang, komunikatornya massa. Begitu juga sebaliknya. Ini yang disebut dengan jumlah komunikator dan jumlah komunikan dalam satu proses komunikasi. Ini saya tambahkan lagi ya. Dalam satu proses komunikasi. Dalam satu proses komunikasi ya, terus jadi jumlah komunikator dan jumlah komunikan dalam satu proses komunikasi. Nah, dalam literatur yang saya temukan ya, selama kuliah saya zaman dulu sampai sekarang, saya hanya baru menemukan jumlah materi ini di buku judul pengantar ilmu komunikasi yang ditulis oleh Dr. Randus A.M. Hutasukur. Ini rektor ISIP ya. Dulu rektor ISIP, sekarang sudah almarhum. Itu seperti itu. Saya sampai ke buku teori komunikasi karangan yang dari Amerika pun yang sekarang sedang viral ya, namanya Little John, yang sekarang dipergunakan sampai ke pasca sarjana buku tersebut. Dan seorang ahli komunikasi di Universitas Indonesia ya, itu kalau ngajar juga pakai buku itu terus ya. Itu tidak saya temukan tentang jumlah komunikator dan jumlah komunikan. Dalam filsafat ilmu komunikasi pun ya, saya selama kuliah di UI juga tidak menemukan ini. Tapi alhamdulillah saya menemukan ini nih. Di bukunya tipis ya, pengantar ilmu komunikasi Dr. Randus A.M. Hutasukur. Di buku teori komunikasi dalam teori dan praktek pun karangan Ono Wohian Effendi itu dari Pajajaran itu saya tidak menemukan.
Nah, memang yang terjadi setiap kita bicara, setiap kita berkomunikasi, tidak hanya antar manusia satu orang dengan satu orang, yang disebut dengan komunikasi antar pribadi. Bahkan kemarin saya jabarkan formula Laswell pun itu tidak menjabarkan, dia hanya menjabarkan unsur-unsur dalam satu proses komunikasi. Komunikator, pesan, komunikan, media, lalu feedback. Yang disebut dengan with what effect ya, itu menurut dia without effect ya. Itu seperti itu, tidak menemukan bahkan di 19 model komunikasi kalau dalam buku teori dan sebuah buku berjudul communication model itu tidak saya temukan. Model Scrum, kemudian Newcomb, ya tadi saya katakan siapa? Menurut siapa tadi? Dan lain sebagainya. Tidak perlu, tapi ada menggunakan ini. Jadi komunikasi itu bisa terjadi antara orang dengan orang satu orang. Antara satu orang dengan banyak orang. Antara orang. Nah, ketika satu orang dengan satu orang, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menyampaikan supaya komunikasi itu sehingga komunikasi bisa juga komunikator itu hanya satu orang berhadapan dengan komunikan banyak orang. Lalu bagaimana cara menyampaikan pesannya? Contoh saya sekarang komunikator saya sendiri, komunikan Anda. Kalau off cam saat saya menjelaskan di PowerPoint itu tidak apa-apa. Tapi setelah selesai ya on cam lagi. Nah, itu. Jadi bagaimana satu orang ke banyak orang, saya dengan Anda banyak orang. Ini bagaimana? Tapi sekarang pakai media, medianya apa? Dengan menggunakan Google Meet misalnya. Ya. Kita hanya bisa melihat muka, wajah dari masing-masing peserta. Tapi berbeda kalau saat kita off cam. Tatap muka langsung, misalnya, kita bisa melihat bagaimana gerak di tubuh Anda, bagaimana cara Anda bicara, dan sebagainya. Itu seperti itu. Itu juga Anda melihat saya, bagaimana saya bicara, kemudian bicara saya, struktur tubuh, dari rambut sampai kaki itu akan terlihat. Seperti itu, ya. Antara satu orang ke banyak orang itu bagaimana caranya. Itu juga harus dibedakan, harus beda antara satu orang ke satu orang, itu akan berbeda. Bukan harus dibedakan, tapi memang berbeda. Karena apa? Komunikator ini banyak orang, ya. Manusia itu kalau banyak orang pasti banyak karakter, banyak perilaku, banyak asal usulnya, latar belakangnya, dan banyak budaya. Masing-masing megang budaya. Kan seperti itu. Begitu juga ketika kita berkomunikasi satu orang, bagaimana berhadapan dengan massa. Apa itu? Nah, masa itu ada dua aspek yang harus kita lihat, aspek psikologi sosial dan aspek ilmu komunikasi. Dalam ilmu sosiologi sosial, bahwa massa itu memiliki ciri-ciri satu, di mana berada pada satu tempat tertentu, bukan suatu tempat ya, tapi satu tempat tertentu. Siapa berada satu tempat tertentu? Ya orang. Terdiri banyak orang itu berada pada satu tempat tertentu. Misalnya di mana? Di lapangan Politeknik Negeri Jakarta, atau di halaman gedung Teknik Grafika dan Penerbitan. Ya, itu banyak orangnya dalam satu tempat tertentu. Ya. Tempat tertentu di mana? Di halaman jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan. Dihadapkan pada satu peristiwa. Peristiwanya apa? Peristiwanya apa? Misalnya peristiwanya adalah kita mempersoalkan, meminta kepada ketua jurusan agar dosen mata kuliah komunikasi itu diganti, bila perlu dipecat, karena dosen tersebut itu mengajarnya tidak bagus, misalnya seperti itu, cerewet misalnya, banyak permintaan misalnya, banyak aturan misalnya, seperti itu. Kemudian, nah
terdiri banyak orang itu pada satu tempat tertentu karena dihadapkan peristiwa tertentu, satu peristiwa, kesadaran individunya menurun. Ya, maka terjadilah jiwa massa. Nah ini seperti itu. Contoh misalnya, tadi saya katakan di halaman jurusan teknik grafika dan penerbitan berkumpullah banyak orang, ya, mau mempertanyakan, mempersoalkan, mau meminta secara serta kepada ketua jurusan teknik grafika dan penerbitan serta untuk mengganti dosen mata kuliah komunikasi agar diganti, bisa seperti itu. Karena dengan teriak-teriak maka kesadaran individunya menurun, sudah teriak-teriak, kaju, minta dosen komunikasi ganti dia, misalnya seperti teriak-teriak demonstrasi, maka kesadaran individu menurun dia. Ketika si komandan di lapangan di depan itu, si komandan demonstrasi itu mengatakan kita tiarap semua demi persatuan kita, tiarap semua. Kan seperti itu. Kita merangkak semua jalan ke Geduki misalnya, merangkak semua jalan ke Geduki. Tidak ada yang tidak patuh, semuanya patuh. Kenapa? Kesadaran individunya menurun, tergantung komando dari si ketua demonstrasi itu. Itu sudah terjadi jiwa massa. Kita lari. Setelah itu kita lari di lapangan di lapangan Politeknik dari Jakarta. Masih kita putar-putar sebanyak 10 putaran, misalnya. Dilakukan terus. Padahal esensinya apa? Nah itu yang namanya jiwa massa. Nah contoh lain misalnya, kita sedang kuliah misalnya. Ya, kita berhasil halusinasi lah kuliah komunikasi misalnya dilaksanakan secara tatap muka misalnya di gedung teknik grafika dan penerbitan. Saya kalau semester 4 itu di gedung di lantai 3 ya, 3 lantai 4 lah, terserah lah. Tiba-tiba sedang kuliah, gedung goyang. Di antara anda teriak, Pak, gempa, langsung kalau gempa langsung spontan ya, semua pada keluar melarikan diri, menyelamatkan diri, tujuan menyelamatkan diri. Tapi ada yang tenang, itu berarti kesadarannya menurun. Gempa, melarikan diri langsung. Tapi kalau sudah sadar, ya biasa aja. Kenapa? Gempa itu tidak akan sampai 1 menit, ya paling berapa detik durasinya. Kalau 1 menit, Jogja saya itu 1 menit atau berapa menit itu hancur semua. Padahal magnitudonya hanya 5,2. Jogja tahun berapa tuh? Itu seperti itu. Tapi meskipun magnitudonya 7,2 tapi hanya 3 detik, sudah tidak terjadi apa-apa. Terus makanya kalau orang yang paham, sadar, gempa ya sudah, diam saja misalnya. Atau kalau bisa kalau durasinya lama ya kita keluar ruangan. Itu seperti itu. Nah itu yang namanya ciri-ciri massa kalau kita lihat dari aspek psikologi sosial. Lalu bagaimana kalau menurut ilmu komunikasi, Pak? Ya, ini beda lagi. Ciri-ciri massa dalam ilmu komunikasi itu berada di tempat yang berbeda. Misalnya di seluruh Indonesia, ada tempat dari Sabang sampai Merauke, masing-masing ada tempat. Banyak orang, halayak namanya. Semuanya ada, masing-masing ada kesadaran sadar. Meskipun dihadapkan pada suatu peristiwa, tidak mengakibatkan kesadaran individu. Massanya adalah massa, komunikasi massa. Komunikasi massa. Dan komunikasi massa itu adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Kenapa? Komunikasinya tidak. Iya, diubah lagi sama Bu Aci. Itu dikeluarin lagi nih punyanya dia lemari. Iya, soalnya mau. Contoh misalnya Bu Aci. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa Lebaran tahun ini masyarakat diperbolehkan mudik dengan syarat harus sudah vaksin lengkap ditambah booster.